Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di modul 2, yaitu membuat judul, panduan belajar, absen, dan tujuan pembelajaran. Berikut tutorialnya. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan membuka email Bapak Ibu, kemudian klik Google aplikasi yang ada di email, kemudian Bapak Ibu pilih Drive. Ya, akan nampak tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik yang tanda tambah. Kemudian selanjutnya pilih yang Google Form. Kemudian kita klik yang tanda panah, pilih yang form kosong atau blank form. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, ini adalah tampilan dari form bahan ajar kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam Google Form ini tidak hanya kita bisa membuat soal kuis ya ataupun survei, tetapi kita juga bisa membuat bahan ajar yang teringkut semuanya menjadi satu, dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian materi, video, absen, dan sebagainya. Baik, kita akan mulai dari langkah yang pertama. Di modul 2 ini kita akan mencoba membuat judulnya dulu, kemudian panduan belajarnya, kemudian absen online-nya, serta tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Di bagian yang pertama ada tulisannya untitled from ya. Di sini kita ganti menjadi judulnya. Judul dari bahan ajar kita apa? Dan dalam hal ini saya membuat ya bahan ajar saya judulnya adalah hukum Pascal. Ya, selanjutnya Bapak Ibu di dalam deskripsinya silakan Bapak Ibu tuliskan nama kita sendiri ya. Ya, di sini saya buat bersama Ibu Lia Windari. Silakan Bapak Ibu menuliskan nama dari Bapak Ibu sekalian nantinya. Kemudian tempat instansi kita ya. Kemudian kelas berapa gitu ya. Ini kelas hukum Pascal ini ada di kelas 8 semester genap. Jadi ini modal saya nanti di semester genap Bapak Ibu. Tahun pelajaran 2020-2021. Oke Bapak Ibu. Di sini kita sudah ada judulnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat panduan belajarnya. Nah, untuk panduan belajarnya Bapak Ibu, kita akan klik yang bagian section ya, add section. Kita akan memisahkan antara judul, kemudian panduan belajar, dan absensi online nantinya. Maka kita klik yang dia add section ya, atau tambah bagian berikutnya di halaman berikutnya. Bapak Ibu yang sudah terbiasa mungkin menggunakan Google Form sudah paham ya dengan ini. Ya, kita buat yang berikutnya adalah panduan belajar ya. Ya, di sini Bapak Ibu saya sudah ada langkah-langkah dari panduan belajar. Silakan Bapak Ibu juga boleh mengadopsi dari ini ataupun bisa juga Bapak Ibu sendiri yang mengkreasikan.
saya buat seperti ini Bapak Ibu ya. Silahkan ikuti langkah-langkah dalam bahan ajar berikut ini, dalam panduan belajar berikut ini. Oke, yang pertama saya buat isi absensi gitu ya. Nanti akan kita buat absensi online ya. Absensi, kemudian membaca. Tujuan yang kedua adalah membaca tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga membaca materi. Kemudian yang keempat melihat video pembelajaran. Nantinya saya akan juga memberikan video pembelajaran dalam bahan ajar saya. Kemudian yang kelima mengerjakan kuis atau latihan. Mengerjakan kuis atau latihan. Dan yang berikutnya setelah latihan membaca kesimpulan ya. Membaca kesimpulan. Kemudian selanjutnya mengerjakan evaluasi ya. Mengerjakan evaluasi. Kemudian yang berikutnya mengisi refleksi. Mengisi refleksi. Kemudian yang berikutnya sudah selesai refleksi, maka langsung klik kirim atau submit ya. Petunjuknya setelah selesai klik kirim atau submit. Oke ya, baik, inilah panduan dari bahan ajar yang akan kita buat nantinya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah ada panduan, maka kita akan membuat absensi online-nya. Maka saya klik lagi bagian berikutnya, saya tambahkan add section. Kemudian saya akan membuat absensi online-nya. Ini saya klik absensi online. Kemudian kita buat deskripsinya, isilah data berikut dengan benar. Oke Bapak Ibu. Kemudian, di absensi online ini data apa saja yang kita inginkan dari siswa. Maka di sini kita klik tanda tambah. Baik, data yang diinginkan misalkan apa Bapak Ibu? Nama ya. Nama. Kemudian, nama ini kita pilih apakah dalam bentuk jawaban pendek, short answer, ya, paragraf dan sebagainya. Dalam hal ini karena ini nama, saya akan pilih yang jawaban pendek ya. Kemudian jangan lupa ketika kita membuat data ini, row character-nya diaktifkan Bapak Ibu.
agar dimaksudkan untuk ini wajib diisi oleh siswa. Setelah nama, misalkan apalagi Bapak Ibu, misalkan adalah kelas ya. Silakan klik kembali tanda tambah, add question. Kemudian kita ketik kelas ya. Kemudian Bapak Ibu, karena ini kelas, saya masuk di kelas 8 itu tidak hanya satu kelas, itu ada beberapa kelas. Maka saya memilih jenis pertanyaannya adalah yang drop down, sehingga nantinya siswa akan memilih kelas berapa dia gitu ya. Kita klik opsi pertamanya. Kebetulan saya masuk di kelas 8 1 gitu ya. Klik button 1, kemudian saya tambah lagi 82, kemudian saya tambah lagi 83, seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan menambah lagi ya opsinya. Misalkan Bapak Ibu lebih dari 3 kelas, misalkan ada 5 kelas atau 10 kelas, silakan Bapak Ibu tambahkan kembali add optionnya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa juga rocker ini diaktifkan ya, agar siswa tuh wajib diisi ya. Pertanyaan ini maksudnya wajib diisi oleh siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain kelas, saya menginginkan data siswanya nomor absen ya. Maka saya tambahkan lagi pertanyaannya, add question. Saya ketik nomor absen. Kemudian di sini sudah otomatis jawaban pendek ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya rocker-nya juga diaktifkan. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah membuat judul dari bahan ajar kita. Kemudian kita juga sudah membuat panduan belajarnya. Kita sudah membuat absensi online-nya. Dan yang selanjutnya saya akan membuat tujuan pembelajaran dari bahan ajar saya. Maka di sini saya akan memisahkan kembali memisahkan kembali tujuan pembelajarannya ya ke halaman berikutnya. Makanya saya akan memilih kembali add section. Di sini saya buat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Sini saya buat deskripsinya. Setelah mempelajari bahan ajar, maka siswa sama mempelajari bahan ajar, siswa dapat gitu ya, langsung siswa dapat. Oh, ini saya buat judulnya Bapak Ibu ya, setelah mempelajari bahan ajar tentang hukum Pascal gitu ya. Pascal, siswa dapat ini saya tidak satu Bapak Ibu ya. KD ini ada di KD 3.8, maka saya akan membuat 3.8 bagian kognitifnya 3.8.1 ya. Siswa dapat menjelaskan ya, menjelaskan tentang bunyi hukum Pascal, hukum Pascal. Kemudian 8.2 pada menyelidiki ya, siswa dapat menemukan faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi besarnya gaya yang dihasilkan. Kemudian 3.8.3 siswa dapat mengidentifikasi konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini kepada penerapannya ya Bapak Ibu ya, sehari-hari. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan masalah yang terkait dengan Pascal dan konsep Pascal di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nih Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran berdasarkan mapel Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ini KD untuk kognitifnya. Ya. Kemudian KD untuk silakan Bapak Ibu juga ingin membuat KD untuk keterampilannya, silakan ya. 4.8 misalkan saya melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan antara daya tekan dan puas penampang. Oke Bapak Ibu, di sini tujuan dari pembelajaran saya. Oke Bapak Ibu, untuk modul 2 cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.